Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita walaupun berjauhan di rumah masing-masing, kita melaksanakan ibadah online lagi, itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kesyukan kita kepada Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau memulai ibadah ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau melihat kedalaman hati kami ya Tuhan, yang ingin tertuju kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Kami menolak segala roh-roh intervensi yang ingin mengacaukan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang beracara di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu saja yang tercurah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau naikkan lagu ini. Inilah rinduku. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
pertolongan Tuhan. Oh Yesus,
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa jumpa kembali di dalam ibadah raya kita lewat media online pada pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya percaya bahwa ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh berhenti beribadah, kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Saat ini saya diminta oleh Tuhan untuk tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini, di minggu ini, Tuhan memberikan tema badai pasti berlalu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita buka Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 26. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan atau pesan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami berdatang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mendengarkan pesan-pesan Tuhan, kami mohon urapan Tuhan bagi kami semuanya. Urapan Tuhan bagi setiap jemaat yang beribadah pada hari ini. Biar pada pagi yang indah ini kami boleh menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan. Dan diberkati lewat pesan-pesan firman Tuhan, sehingga iman kami semuanya berakar, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 26. Dari firman Tuhan ini saya beri judul badai pasti berlalu. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus.
engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagia yang mereka membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Chrisye pernah mempopulerkan lagu Badai Pasti Berlalu. Sebenarnya tema ini saya angkat terinspirasi dari lagu Chrisye ini, di mana judul lagu Badai Pasti Berlalu memberikan pesan yang sangat kuat, di mana di dalamnya ada pesan yang penuh pengharapan dan penuh keyakinan bahwa sesulit apapun masalah yang terjadi dalam hidup ini, maka suatu saat badai itu pasti berlalu. Haleluya. Saudaraku, dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami badai dalam kehidupannya, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hidup ini membuat kita terhempas, atau justru kita inilah yang menghempaskan badai hidup itu? Saudara, badai hidup dapat berupa krisis yang disebabkan kesalahan, kekalahan, ataupun mungkin juga bisa kegagalan pribadi. Namun badai hidup juga bisa terjadi karena kesengajaan atau tindakan orang lain yang dilakukan kepada kita. Selain itu, badai dalam hidup ini bisa juga terjadi karena diperkenankan, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh yang ada dalam Alkitab ini bisa mengingatkan kita bagaimana orang yang mengalami badai kehidupan yang luar biasa pernah dialami, yaitu Ayub. Ayub adalah seorang tokoh yang mengalami pahitnya badai kehidupan atas perkenanan Tuhan. Dan juga Nabi Yunus, atas penentuan Tuhan, dia harus nginap di dalam perut ikan yang besar selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Kemudian yang kita baca tadi, Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mengalami badai kehidupan. Hampir saja dia tenggelam ketika dia berjalan di atas air karena merasakan buayan angin, merasakan hempasnya badai angin yang keras. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia menulis judul pembacaan kita tadi, kapal terkandas. Kapal mereka terkandas, terombang-ambing. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, badai kehidupan ini tidak semua orang menduga bisa dialami. Karena badai itu kadang-kadang datangnya tak terduga. Badai kehidupan dapat terjadi dalam hidup ini di setiap lini, dalam setiap kondisi. Dan Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya selalu muncul. Kalau badai ini ada, badai ini datang dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menghadapinya? Supaya kita bisa melewati badai kehidupan. Saudara, saya dikuatkan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus, lewat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Saya mengalami badai kehidupan di dalam pelayanan, di mana pada tanggal 4, hari Kamis tanggal 4 Februari kemarin, kurang lebih sekarang sudah 10 hari ya, tiba-tiba badai itu datang yang saya tidak duga-duga, di mana ibu harus kembali
kepada Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, badai hidup saya sudah alami. Saya sudah pernah alami berbagai macam badai kehidupan dalam pelayanan secara pribadi dan sebagainya. Tetapi bila badai itu yang terjadi saat ini, itu sepertinya terlalu berat, terlalu besar. Tuhan izinkan saya menghibur orang yang mengalami badai ini, yaitu kedukaan. Di mana saya seringkali berkhotbah tentang kedukaan, memberitahukan mereka supaya mereka hidup kuat, tabah, dan bersyukur. Tetapi begitu saya sendiri mengalaminya, saudara, saya baru merasakannya. Dan saya baru bilang bahwa ini benar, inilah badai yang sebenarnya. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, yang disampaikannya lewat firman-Nya, mengingatkan saya bahwa saya harus menghadapinya. Nah, bagaimana menghadapinya? Dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 23, di sana Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa saya harus menghadapinya dengan satu kata, tabah hati. Kalau kita baca ayat 22, Kisah Rasul pasal 27 ayat 22, di sana tertulis begini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara, kata tabah hati itu yang saya dapat. Tabah itu berarti kuat hati, teguh hati, berani menghadapi segala macam cobaan yang terjadi dalam hidup ini. Bukannya ciut, keder, atau nyali kita kendor ketika sedang menghadapi berbagai tantangan hidup. Orang yang tabah justru mampu mengelola, memanage hatinya dengan menghadapi berbagai permasalahan. Dia mampu mengolah dengan baik. Dalam nats bacaan kita ini saja, kata tabah hati dituliskan sampai 3 kali. Artinya perkataan ini sangat penting. Tabah hati. Saudara, kata ini menusuk amat dalam. Sampai membuat saya harus bangkit. Harus kuat. Saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus, sebenarnya Rasul Paulus sendiri memiliki alasan untuk marah, mengeluh, atau demonstrasi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan menyertai? Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan kami? Tapi kami harus menghadapi badai ini. Bagaimana ini Tuhan? Rasul Paulus menghadapi badai laut karena melakukan tugas pelayanan. Dia harus pergi menghadapi kaisar. Dia sedang dalam perjalanan menuju kota Roma, berlayar ke Roma. Tapi di tengah perjalanan dia mengalami badai, sehingga terhalang untuk berangkat ke Roma. Saudara, persembahan hidup Rasul Paulus adalah untuk kemuliaan Tuhan. Namun sungguh sangat luar biasa. Karena kedapatan bahwa Rasul Paulus justru memilih di tengah badai, tantangan pelayanan, kehidupannya untuk tabah hati dalam menghadapi semua permasalahan berat yang dialami, yang sedang melanda dirinya dan orang-orang yang sedang ada pergi bersama-sama dengan dia. Saudara, meski nasihat Rasul Paulus untuk berkata tabahlah, tabahlah, sering diabaikan atau mungkin tidak didengar karena mereka yang lain sudah dalam keadaan yang sangat ketakutan, kelaparan, dan menderita, diombang-ambingkan di tengah laut. Walaupun perkataannya tidak diperhatikan oleh orang lain, kendati mereka sedang bersama-sama sedang terancam nyawanya, namun Rasul Paulus justru tetap mengingatkan sesamanya untuk tabah. Saudara, mungkin mudah bagi orang
yang sedang bahagia untuk meminta orang yang sedang susah hatinya untuk berkata, tabahlah saudaraku, sabarlah, kuatkanlah hatimu. Mudah bagi orang yang mungkin tidak ada badai atau mungkin sedang dalam keadaan senang. Namun ketika orang yang sedang terancam mati atau orang yang sedang mengalami badai kehidupan ini, kedukaan dan sebagainya, yang datang mengingatkan sesamanya untuk tabah hati, maka tentu kualitas nasihatnya untuk berkata tabahlah, itu adalah jenis kualitas nasihat yang terbaik. Karena apa? Karena dia sudah mengalaminya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena saya sudah mengalaminya, saya berani berkata dengan jujur dan terus terang kepada saudara-saudara jemaat dikasih oleh Tuhan. Mari, Tuhan inginkan kita harus menang menjalani kehidupan ini. Bagaimana? Tabahlah menghadapi tantangan, persoalan apapun. Saudara mungkin tidak percaya seorang pendeta bisa tidak kuat. Seorang pendeta mungkin tidak bisa goyah menghadapi badai karena kuat dan sering berdoa, doa puasa, dekat dengan Tuhan. Seorang pendeta manusia juga, saudara. Ini badai yang terbesar sejak Tuhan panggil ibu, ini merupakan badai hidup yang terbesar dalam hidup saya. Tetapi Tuhan menegur dengan berkata, tabah anakku. Kematian justru perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tanpa kematian kita tidak jumpa dengan Tuhan Yesus. Itu membahagiakan saya. Begitu banyak nasihat dari teman-teman hamba Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat pun di jemaat kita ini luar biasa. Memberi penguatan bagi saya secara pribadi dan anak-anak. Lewat WhatsApp, lewat telepon. Menelpon, nasihati, Bapak kuat ya. Tak apa-apa ya. Ibu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kami doakan. Saudara, itu merupakan penguatan yang spesial bagi saya. Lewat khotbah hari ini, saya mau sampaikan terima kasih jemaat Tuhan yang sayang sama kami. Itu karena kasih Tuhan bagimu. Sehingga mampu memberikan simpati yang luar biasa. Mampu memberikan dorongan semangat dan doa-doa yang terbaik bagi kami. Tuhan mengingatkan saya bahwa semua kita akan bergiliran juga. Siap-siap. Tidak menakut-nakuti. Tapi bila sudah tiba saatnya bagi kita, tidak ada kata menolak, siap. Berangkat. Karena rupanya kematian itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika badai hidup datang menderak, kita masih bisa menghadapinya dengan tabah hati? Berkat yang luar biasa bagi orang yang tabah hati adalah yang pertama, mendapat peneguhan untuk kuat bagi dirinya sendiri. Dia akan mampu melewatinya dengan baik. 2, orang yang tabah hati mendapat peneguhan dari Tuhan. 3, orang yang tabah hati mendapat kekuatan baru yang sangat dahsyat dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, apapun masalah dalam kehidupan ini, seberat, sesulit, dan sekeras apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah putus asa. Sebagaimana Rasul Paulus tegaskan kepada kita, hadapi dengan tabah hati. Saudara, karena inilah kekuatan kita. Tuhan menyertai kita. Saat kita menghadapi badai hidup, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa di depan kita yang kita tidak ketahui. Selama kita hidup, berarti kita harus menjalaninya, menyelesaikannya sampai tuntas. Sebagai hamba Tuhan, saya harus menyelesaikan pelayanan dan tugas ini dengan baik. Dan bergandengan tangan semua jemaat GB Tanjung Bunga, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan, menangkan jiwa dan menjadi berkat. Selamat menjalani kehidupan yang bersahaja bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan baru menjalani kehidupan ini
supaya hidup kami semakin hari semakin kuat, semakin hebat, semakin dahsyat. Karena Tuhan mau kami tabah menghadapi hidup ini, agar hidup kami menang dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti sebagaimana biasanya dalam ibadah, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita dan gereja memberikan jalan, yaitu saudara bisa membawa ke pastori persembahannya, atau saudara bisa kirim lewat transfer ke bank. Saudara, kita memiliki tata cara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan sekaligus doa syafaat. Kita menghadap Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat kami memberikan persembahan, kami tahu bahwa kami memberikan itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati sidang jemaat yang memberikan persembahan yang terbaik, agar apa yang mereka berikan tidak membawa kekurangan dalam hidupnya, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menaikkan syafaat kami juga kepada pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Di dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak tantangan persoalan yang terjadi di negara kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini. Kami percaya bahwa pemerintah kami sedang mengupayakan yang terbaik untuk bangsa ini, agar keluar dari badai kehidupan ini, keluar dari badai penyakit ini, sehingga bangsa kami selamat, sehat, bahagia, dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintah yang dari pusat sampai daerah, bahkan tenaga-tenaga medis, gugus tugas COVID-19, bahkan keamanan bangsa negara kami ini, agar diberi hikmat hingga mereka semua bersinergi untuk mendatangkan kesehatan, kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa ini. Tidak lupa kami juga berdoa gereja-gerejamu di berbagai tempat, khususnya Sinode Gereja Betel Indonesia, agar kami terus bergandengan tangan, menjalankan amanat agung Tuhan untuk memberitakan kerajaan sorga dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga secara khusus jemaat GBI Tanjung Bunga dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan menjamah memberkati segala usaha dan pekerjaan, kekuatan, kesehatan. Tuhan lindungi, berkati, supaya kami sukses, berhasil, sehat semuanya. Berkati pelayanan ini Tuhan, di mana sepanjang bulan ini, bahkan mungkin akan lebih panjang, kami akan mengadakan ibadah online ini lagi, supaya kami boleh memanage ini dengan baik, sehingga semua jemaat boleh mengalami berkat Tuhan. Semua jemaat bertumbuh imannya dan semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati ibadah online kami yang akan datang. Biar juga kami boleh menikmati persekutuan manis dan indah dengan Tuhan senantiasa. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tengadakan tangan kita di depan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah raya minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, segala anugerah dan kasih sayang Tuhan masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menyebut saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah raya minggu akan datang.